Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya mau sharing ya. Ini sebuah topik yang cukup menarik yang mungkin akan membantu teman-teman yang saat ini pemula yang lagi belajar SND, lagi belajar SMC, juga lagi belajar ICT. Nah, yang jadi problem nih, sebagian besar pemula biasanya akan bingung menentukan high dan low-nya. Itu satu. Yang kedua, Anda bingung marking zone-nya. Kemudian yang ketiga, Anda bingung menentukan imbalance-nya. Apakah imbalance itu punya karakteristik harus berapa peak dan segala macam? Kalau disebutin yang lain pasti akan jadi banyak banget pertanyaannya. Dan tentu saja setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda dalam menentukan high dan low-nya. Kira-kira begitu ya. Mungkin Anda sependapat dengan saya. Nah, belum lagi teman-teman ketemu istilah-istilah yang macam-macam seperti major structure, kemudian internal structure, ya imbalance saja ada banyak, ada fair value gap, ada ya segala macam lah, ya, dan itu sangat bikin bingung. Nah, gimana kalau saya kasih satu solusi buat Anda, yaitu menggunakan sebuah tools, ya, tools indikator. Kalau teman-teman mengikuti saya sejak lama, saya benar-benar pure menggunakan price action dan saya jarang sekali menggunakan indikator. Kalaupun saya menggunakan indikator, itu sifatnya hanya membantu saya dalam melakukan sebuah marking zona. Contoh, misalkan saya mau marking zone, mungkin saya akan pakai semacam ini. Ya, pakai insert, shape, dan saya melakukan marking. Ya, itu berapa kali step. Dan itu akan sangat memakan waktu yang cukup lama. Gimana kalau kita pakai color levels? Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, color levels itu memudahkan kita. Tinggal klik, drag, pindahkan ke lokasi yang kita inginkan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi apakah cuma ini doang? Oke, tar dulu. Saya kasih template yang saya pakai sekarang. Oke, teman-teman, mungkin yang baru melihat akan bingung. Apa maksudnya? Ini ada titik merah, ada titik biru. Belum lagi yang tebal. Oke, gini teman-teman. Dalam menentukan high-low, support resisten ini akan sangat subjektif banget setiap orang. Walaupun memang ada aturan-aturannya bagaimana cara menentukan high-low yang valid. Bahkan di kelas saya di SMC Mastery saya sudah sampaikan cara untuk melakukan marking high-low yang valid itu seperti apa, itu ada aturan-aturan khusus dan baku. Sehingga setiap orang akan melihat secara mekanikal. Caranya sama persis, dan itu mekanikal banget. Dengan alat bantu menggunakan indikator ini, itu lebih simpel lagi. Kenapa? Karena Anda hanya melihat jarum pentulnya. Jarum pentul ini menandakan terjadinya sebuah high, dan ini adalah low. Ini adalah resisten, dan ini adalah support. Kira-kira gitu. Nah, kalau Anda lihat lagi, ada jarum pentul yang tebal, ini adalah high tertinggi dan low terendah. Kalau misalkan Anda belajar smart money concept, ya kira-kira Anda bisa analogikan ini sebagai sebuah major structure-nya atau swing structure-nya. Perhatikan apa yang terjadi dengan kondisi euro saat ini, bahkan dengan cara Anda melihat high low-nya dengan menggunakan tools ini, Anda bisa melihat ini sebagai high-nya, ini sebagai low-nya. Sesimpel itu. Perhatikan yang terjadi di sini bagaimana harga break dari area support. Ini adalah high sebelumnya, ini adalah low, higher high, higher low, higher high, dan sekarang berpotensi menjadi lower low. Dan kalau Anda look to the left dan Anda lihat ke bawah, ini adalah sebuah zone. Ada sebuah low dan ini menciptakan sebuah imbalance. Yes, imbalance-nya bisa dibantu dengan menggunakan indikator. Dan perhatikan teman-teman, ini adalah imbalance yang sudah diplot. Warnanya jelas beda dan ini akan sangat membantu sekali dalam menentukan mana support yang di break, yang valid candle close-nya atau resistance yang di break tentunya, dan mana cara untuk kita di mana kita harus melakukan sebuah marking terhadap sebuah zona. Contoh di sini. Kalau Anda tahu cara marking zone kan pasti akan temukan imbalance dulu. Ya, Anda bisa lihat video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara melihat sebuah zona supply demand. Salah satunya adalah dengan adanya imbalance. Dan ketika ini ada imbalance, saya tinggal
klik aja color levels-nya, kemudian saya geser, dan boom. Langsung selesai dalam hitungan detik saja. Bahkan dengan adanya ini, adanya imbalance yang sebesar ini, kita tahu, oh ini berarti ada support yang di break. Oke, kita tandain. Oke, Anda lihat sebagai imbalance, Anda tandai sebagai imbalance, ini juga sama. Oke, ada area demand yang di break oleh imbalance, di break, maka menciptakan sebuah zone seller juga. Ya, semudah itu. Bahkan kalau Anda pindahkan ke time frame besar, nah, perhatikan uniknya di sini. Indikator ini tidak melakukan plot terhadap wilayah dari internal structure-nya. Internal satu di dalamnya ya, ini internal structure. Kalau Anda yang udah belajar kelas SMC pasti tahu nih. Ya, saya sudah jelasin tuh tentang internal structure. Dan kalau kita gunakan ke time frame H4, baru di plotting high dan low-nya. Sehingga chart kita jadi nggak penuh. Ya, thank you banget buat Om Victor, sahabat saya yang membantu saya dalam melakukan sebuah modifikasi terhadap indikator dari Semafor ya. Ini sebenarnya Semafor yang dulu saya dapetin tahun 2011-2012 saat saya mendalami pertama kali teknik SND price action di sebuah forum yang bernama S-Gazette, itu saudaraan sama RTM. Ya. Tapi sekarang sudah disempurnakan oleh indikator ini ya. Jadi kita tidak perlu melakukan marking satu-satu ya. Anda tinggal marking aja, udah. Biarkan secara otomatis indikatornya melakukan plotting. Dengan cara seperti ini, semua orang akan melihat sebuah high dan low yang sama persis. Saya dan teman-teman punya pandangan yang sama. Contoh di sini. Kan kita bisa lakukan ini sebagai high tertingginya, low terendahnya. Itu kan ya. Sesimpel itu aja nih. High dan low-nya bisa secara otomatis. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan EMA. Ya, ini adalah indikator yang biasa digunakan ya. Jadi kalau harga ada di atas EMA itu bullish market, di bawah EMA adalah bearish market. Ya, jadi bahkan saya ada kelas set and forget yang akan saya selenggarakan insya Allah mungkin minggu depan bersama tim, saya kolaborasi dengan tim Terdiam Rapti. Thank you buat Om Edi yang memfasilitasi dan Pak Dian yang juga sudah memfasilitasi juga. Teman-teman bisa klik link di bawah, itu ada link di deskripsi, Anda bisa langsung join. Apakah kita bisa lakukan panic order strateginya sell limit buy limit? Bisa banget dengan tools ini. Selama Anda bisa menggunakannya secara benar, ya, maka itu akan sangat efektif sekali. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah indikator ini cuma sebagai alat bantu aja dalam memudahkan kita melakukan sebuah analisa marking, baik level, support resisten, atau supply demand. Keputusan untuk melakukan entry tetap mengacu kepada core strateginya, rule-nya adalah buy di demand, sell di supply. Dan itu berlaku ketika Anda menggunakan SMC. Dan kalau Anda menggunakan ICT, biasanya menggunakan market liquidity high dan low-nya. Apakah bisa membantu? Sangat-sangat bisa membantu. Biasanya ICT menggunakan point of interest dari previous high-nya, ya, berarti dia biasa menggunakan trend bias daily gitu ya, atau mungkin Anda bisa menggunakan acuan dari time frame yang lebih kecil menggunakan H4. Tapi at least biasanya menggunakan daily sebagai mappingnya. Contoh di sini, ini adalah previous high-nya. Kalau Anda menggunakan ICT, ya ini juga sama. Ini adalah previous high-nya. Terjadi sebuah liquidity, market liquidity swap di area tersebut. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa Anda like, komen, juga subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tips dan trik menggunakan SND, menggunakan SMC, dan menggunakan ICT, khususnya menggunakan price action. Semoga bermanfaat dan see you